Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ni'amillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita. Allah bangunkan kita di subuh ini. Allah bangunkan kita dalam keadaan yang sehat, afiat. Allah bangunkan kita dengan iman dan Islam. Allah bangunkan kita dengan hidayah dan taufik untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah, dan salah satunya adalah salat subuh berjamaah. Dan seperti biasa, kita akan lanjutkan pembacaan dan sedikit pembahasan dari kitab Syama'il karya Imam At-Tirmizi yang berisi tentang prinsip pribadi dan budi pekerti Rasulullah SAW. Kita masuk sudah sampai di bab ke-14 ya, mungkin sekaligus bab 15 karena sedikit hadisnya cuma 2. Bab 14 yaitu babu maja'a fi sifati dir'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang baju besi Rasulullah. Nih Khalifah, dengerin nih Khalifah. Baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-103 dari Zubair bin Al-Awwam atau Zubair bin Awwam radhiyallahu an. Beliau bercerita pada waktu Ghazwah Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai 2 baju besi. Beliau bermaksud hendak memanjat sebuah batu besar, namun tak mampu. Maka beliau meletakkan baju besi itu di bawah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik hingga berada di atas batu besar itu. Selanjutnya Jubair berkata, kudengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sudah semestinya Talhah masuk surga. Hadis ini bersumber dari Zubair bin Awwam. Baju besi, 2 baju besi Rasulullah. Jadi berat. Kenapa? Baju besinya itu bukan baju besi mirip kayak Salahuddin baju besinya, kayak rantai-rantai kecil tuh dah, tahu kan ya? Kayak gitu. Jadi bukan besi full, tapi rantai-rantai kecil yang kemudian dijalin jadi kayak baju. Hadis ke-104, As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an bercerita, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yauma Uhudin dir'ati qad dhahara bainahuma. Sesungguhnya Rasulullah SAW pada waktu Ghazwah Uhud memakai 2 baju besi. Sungguh beliau memakai keduanya secara rangkap. Jadi dirangkap 2 makanya. Makanya pas mau naik batu itu berat dia karena besi. Lalu bab yang ke-15, babu maja'a fi sifati mi'fari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang topi besinya Rasulullah SAW. Kalau tadi baju besi, nih topi besi. Anas bin Malik radhiyallahu an bercerita, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfarun faqila lahu hadha ibnu khatil muta'alliqun bi astaril ka'bati faqala uqtulu
Sewaktu Rasulullah SAW memasuki kota Makkah, ya, pada saat Fatu Makkah, beliau memakai topi besi. Kemudian ditunjukkan kepadanya, ditunjukkan oleh seseorang kepada Rasulullah bahwa ini Ibnu Khattal, Ibnul Khattal. Dia bersembunyi di dinding Ka'bah karena takut. Nabi SAW bersabda, bunuh dia. Ibnu Khattal ini salah seorang dari 4 penjahat, ya, yang sangat memusuhi Islam. Yang pada saat Fatu Mekah dia nggak dapat pengampunan. Kan ada 10 orang tuh. Nah, di antaranya adalah Ibnu Khattal. Dan di sini dibilang bahwa sebenarnya topi besi Rasulullah itu bukan kayak topi. Topi besi Rasulullah itu sebenarnya sama juga ada kayak bajunya, jadi rantai kecil-kecil, dia dijalin rapi gitu, disusun rapi, jadi bentuk kayak topi yang kemudian diletakkan di atas, diletakkan di apa, di kopiah, ya kan, dipasang, ya, di kopiah atau penutup kepala. Jadi bukan topi terbuat dari besi. Hadis terakhir, hadis ke-106, Anas bin Malik radhiyallahu an mengungkapkan pula, sewaktu Rasulullah SAW memasuki kota Makkah pada hari pembebasan kota Makkah, beliau mengenakan topi besi. Selanjutnya Anas radhiyallahu an berkata, manakala Nabi SAW melepas topi besi tersebut, datanglah seorang laki-laki seraya berkata kepadanya, Ibnu Khattal sedang bersembunyi di dinding Ka'bah. Nabi SAW bersabda, uqtuluh, bunuh dia. Ibnu Syihab berkata, dan menurut riwayat yang kuterima, Rasulullah SAW tidak berihram, ya kan, pada waktu itu. Di sini ada penjelasan, Ibnu Khattal ialah salah seorang dari 4 penjahat yang paling memusuhi Islam dan tidak mendapat pengampunan umum dari Rasulullah SAW. 3 yang lainnya ialah Huwairits bin Nuqaib, Abdullah bin Abi Sarh, dan Muqais bin Sababah. Namun sebelum dieksekusi, Abdullah bin Sarh masuk Islam. Dengan demikian Abdullah selamat dari hukuman. Hah? Abdullah bin Abi Sarh. Iya, Abdullah bin Abi Sarh, ya. S-A-R-H, Sarh, Sarh. Abdullah bin Abi Sarh, dia masuk Islam. Itu tentang baju besi dan topi besi Rasulullah. Jadi mungkin itu kenapa baju besinya sama topi besinya Ayyubiyah begitu modelnya ya. Jadi mungkin ngikutin model baju besinya Rasulullah SAW. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Habis ini Khalifah bikin baju besi ya, atau bikin topi ya. Mudah-mudahan kita makin kenal Rasulullah SAW, kita makin cinta sama Rasulullah SAW, dan kita ittiba, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah cinta sama kita dan akhirnya Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya untuk kita. Dan dengan izin Allah, dengan syafaat itu mudah-mudahan Allah sampaikan kita di surga nanti, ya kan, bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup sama-sama dengan baca istighfar, hamdalah, dan tasbih kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.